sesuai dengan puji-pujian yang kami naikkan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan sebagai pegangan dalam hidup kami. Kami membutuhkan firman-Mu yang menghibur setiap kami. Tuhan, Engkau tahu akan kondisi kami masing-masing. Baik kami dalam kondisi sehat-sehat, sukacita. Kami membutuhkan firman-Mu. Ketika kondisi kami kurang membaik, kami membutuhkan Tuhan untuk Engkau hibur melalui firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, pakailah hamba-Mu, sembunyikan dia di bawah salib Kristus, supaya nama-Mu dapat dipermuliakan. Biar firman Tuhan sebagai pegangan dalam hidup kami untuk menjalani 1 minggu ke depan. Tuhan, Engkau berbicara kepada kami masing-masing. Dengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai penyertaan Tuhan yang tak tergoyahkan. Mari kita membaca di dalam Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Karena hanya 3 ayat, mari saya mengajak kita membaca bersuara. Baik yang ada ikut online maupun yang hadir. Kita pakai terjemahan baru ya. Mari kita membaca bersama-sama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi bergerak-gerak. Sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut. Sekalipun bergelora dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Berbahagialah kita yang membaca dan melakukan firman-Nya. Saudara, saya akan mengawali dengan 2 kisah yang realita. Yaitu ada orang dulunya belum percaya kepada Tuhan. Usahanya lancar, keluarganya baik-baik, punya rumah, punya tabungan. Tabungannya lumayan banyak. Kemudian setelah dia percaya kepada Tuhan, tidak lama kemudian dia ditipu orang. Lalu usahanya bangkrut. Rumahnya dijual untuk membayar hutangnya. Kemudian keluarganya kacau, anaknya, istrinya maupun relasi keluarga itu sudah tidak karu-karuan. Lalu dia hanya tinggal di rumah kontrakan kecil sekali. Kemudian kisah yang kedua. Anak Tuhan dari zaman engkong-engkongnya, zaman dulu nenek moyangnya. Mungkin engkong, di atas engkong itu apa? Terus nenek moyang kan, engkong, terus papanya dia. Itu anak Tuhan tidak pernah mengalami kesulitan. Usahanya baik-baik, keluarganya baik-baik, semuanya baik-baik. Punya rumah, punya segalanya, semuanya baik-baik. Senang yang mana? Saudara kalau disuruh pilih senang mana? Senang 1 atau senang 2? Kalau senang 2 wajar. Kalau kita kaitkan dengan konteks penyertaan Tuhan tak tergoyahkan. Menurut saudara, kisah nomor 1 atau kisah nomor 2? Yang pilih kisah 1 angkat tangan. Pilih 1. Sing lain nggak ada? Aku nggak mau dong. Berarti semuanya pilih
Yang pilih di antara ini 200 orang yang pilih hanya satu, nomor 1 ya. Berarti semuanya pilih nomor 2. Yang nomor 2 angkat tangan. Oh enggak milih nomor 2. Oh berarti saudara jadi enggak pilih apa-apa. Absen gitu. Atau jawaban lain. Jawabannya ketiga. Dua-duanya. Ada yang pilih dua-duanya? Cuma Diana, sing lain gak angkat tangan. Yang pilih dua-duanya siapa? Berani kita katakan, oh puji Tuhan ngalami, wah seperti ini. Puji Tuhan ngalami seperti ini. Bisa? Saudara nggak gampang ya menjawab kisah ini kalau saudara diperhadapkan kondisi saat ini. Saya tidak tahu kondisi saat ini saudara, kondisi baik-baik, lancar-lancar atau kondisi lagi kesusahan. Ingat satu hal bahwa penyertaan Tuhan yang tak tergoyahkan itu bukan berarti semuanya lancar. Bukan berarti tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada pergumulan. Tidak. Penyertaan Tuhan tak tergoyahkan itu dalam segala keadaan maupun situasi. Ketika engkau dalam kondisi senang, penyertaan Tuhan. Ketika engkau dalam kondisi tidak baik, tetap penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena selama kita hidup dalam dunia yang berdosa, kita tidak luput dari pergumulan, persoalan hidup, dan juga permasalahan. Karena selama kita hidup, dunia itu tetap tidak berubah. Apapun kondisi saudara, dunia tetap tidak berubah. Saudara bisa melihat sakit penyakit tetap ada. Banyak virus di zaman sekarang, kita semua tahu kalau orang sakit tidak cukup sekali ke dokter, biasanya berkali-kali. Enggak seperti zaman dulu. Zaman dulu itu flu tidur cukup. Zaman sekarang enggak bisa. Terjadi. Kemudian perceraian, angkanya setiap tahun banyak sekali. Itu kalau saudara melihat data, itu mengerikan sekali. Itu perceraian itu banyak sekali. Apakah kalau mau lihat ini memang ada. Kemudian juga kemiskinan. Kemiskinan kita lihat banyak pengangguran. Karena banyak PHK, banyak penjualan menurun, banyak orang lulusan S2 sulit dapat pekerjaan. Dan pekerjaan pun itu juga berat. Saya seringnya bincang-bincang. Saya ketemu ada satu tokoh yang biasanya karyawannya itu ada 5 melayani ya. Tiba-tiba tinggal 2. Yang bagian kasir harus merangkap melayani. Yang bagian itu saya bilang loh, yang lain mana? Iya, sudah pengurangan. Itu seperti demikian. Banyak orang mengalami pengangguran dan juga kejahatan. Saudara sering kalau mengikuti medsos, begitu mengerikan, viral-viral yang terjadi kejahatan. Kita bersyukur walaupun sempat membuat kita sampai terkaget-kaget. Mencetak uang palsu saudara, bertahun-tahun baru ketemu dan ditangkap. Itu demikian juga kejahatan-kejahatan yang lain. Kalau saudara mengikuti itu sangat mengerikan. Begitu juga banyak usaha-usaha tutup, bangkrut. Itu terjadi. Kemudian perang sampai hari ini belum berakhir. Bahkan lagi kalau kita melihat bencana alam, kebakaran di LA yang barusan, itu bagaimana dengan angin yang begitu dahsyat, bisa berapa puluh ribu ya, kalau nggak salah 10.000, itu rumah kebakar. Bahkan ada kematian ya, sampai kemarin itu aku dapat info tuh katanya kurang lebih 10 orang ya. Itu perumahan yang mewah, itu terbakar hangus. Itu gedung-gedung
musnah. Bencana alam terjadi. Kalau kita lihat ya Surabaya, kadang-kadang di sini hujan, di timur nggak hujan, di Citraland nggak hujan. Kita lihat bencana alam itu seperti demikian. Dan lain sebagainya. Terjadi. Tetapi kita sebagai murid Kristus, kita punya Tuhan, hanya anugerah Tuhan memberikan kita kekuatan, penghiburan, dan keyakinan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Allah menyertai kita. Allah menuntun kita, memimpin dalam hidup kita. Kalau kita melihat di Mazmur 46 yang sudah kita baca, ayat 2 sampai ayat 4. Di situ kita melihat pemazmur menaikkan pujian akan pengakuan iman kepada Allah. Satu ungkapan syukur. Kalau saudara mengikuti Mazmur, kalau di GAC itu untuk khusus, kalau GAC persekutuan itu saya membahas Mazmur sampai Mazmur 35. Itu Mazmur itu kalau saudara membaca Mazmur 46 dibandingkan Mazmur yang lain itu kadang-kadang kalau Mazmur ini khusus pujian. Biasanya Mazmur yang lain itu keluhan dulu, mengeluh kepada Tuhan, baru memuji Tuhan. Tetapi ini beda. Ini satu pujian kepada Tuhan, satu pengakuan iman kepada Allah. Karena pemazmur mengenal Allah dengan sangat benar. Satu pertanyaan buat kita, pengenalan kita terhadap Allah itu bagaimana? Itu menentukan di dalam pekerjaan kita, dalam relasi keluarga, di dalam pelayanan, di dalam apapun. Karena relasi dan pengenalan akan Allah membawa seluruh seantero hidup kita dalam menjalani hidup ini. Sehingga tidak mengherankan banyak anak-anak Tuhan tidak mengenal Allah dengan benar. Sehingga sedikit-sedikit ngambek, pindah, sedikit-sedikit sakit hati dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita melihat di Mazmur 46, di sini ada latar belakang kenapa pemazmur mengatakan seperti demikian. Mazmur 46 ini dilatar belakangi Raja Hizkia yang sedang dikepung oleh Raja Asyur yang bernama Sanherib di tahun 701 sebelum Kristus. Ketika Raja Hizkia mendapat surat bahwa Raja Asyur akan datang, akan menyerang, akan menganiaya Raja Hizkia. Apa yang Raja Hizkia lakukan? Dia ketika mendapatkan informasi pemberitahuan bahwa Raja Asyur akan menyerang, dia lalu melepas jubah, kemudian dia berlutut di hadapan Tuhan dan dia berkata kepada Tuhan, "Aku manusia lemah, aku membutuhkan Engkau. Aku membutuhkan perlindunganmu." Dia menangis di hadapan Tuhan. Ketika dia menangis di hadapan Tuhan, apakah Tuhan melepas dia? Apakah Tuhan biarkan? Tidak. Tuhan tolong Raja Hizkia. Lalu Raja Hizkia diberikan kemenangan atas perang. Di tengah-tengah pergumulan ketika mengalami kesulitan, mengalami akan kesesakan ini, Raja Hizkia itu melihat bahwa Allah adalah Allah yang akan memampukan kepada dia untuk boleh berjalan, dan memang benar. Sehingga dia, ada penafsir berkata bahwa Mazmur 46 ini ditulis oleh Raja Hizkia. Tetapi ada penafsir yang lain berkata bahwa ditulis oleh Daud ketika mengalami pergumulan. Tapi siapapun adalah firman Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan, Mazmur mau berkata kepada kita, dia mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Dan pertolongan itu dari Allah sendiri. Mazmur 46 itu bukan hanya
bagi sebagian orang. Tetapi bagi tokoh-tokoh Alkitab kita sudah dengar tadi, dan bagi saudara kita tahu bahwa tanggal 31 Oktober itu adalah hari reformasi, di mana Kristen Protestan, gereja Protestan itu ada. Itu dari mana? Pelopor reformator kita adalah Martin Luther. Saudara, Martin Luther ketika mengalami serangan setelah dia memaku 95 dalil di gereja Wittenberg pada tanggal 31 Oktober 1517. Di situ dia diserang habis-habisan oleh pemuka-pemuka agama. Ketika dia merasa sesak, merasa mengalami penderitaan, apa yang dia lakukan? Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia berdoa di hadapan Tuhan. Dan dia tahu Tuhan akan memberikan kekuatan kepada dia. Apapun kesulitan yang ia hadapi, dia tahu bahwa Allah yang menjadi tempat perlindungan dan benteng baginya. Sehingga dia menulis lagu. Setelah dia melewati satu masa, dia melihat dan mengalami pertolongan Tuhan, dia menulis himne. Lagu yang dia tulis di KPPK 387 yang berjudul Allah Bentengku yang Teguh. A mighty fortress is our God. Dia mengalami bagaimana Tuhan sebagai tempat perlindungan. Saudara, kita tidak mungkin bisa mengerti kalau kita tidak mengalami apa yang namanya kesulitan, pergumulan, penderitaan. Kecuali saudara mengalami, saudara akan baca Mazmur 46. Itu saudara akan punya iman yang teguh. Saudara mungkin Mazmur 46 bagi saudara saat ini tidak pernah mengalami, tetapi mungkin mendatang saudara akan mengalami. Ingatlah, Mazmur 46 ini ditulis dengan air mata yang begitu banyak. Karena apa? Karena mengalami penderitaan. Seperti juga pendeta Billy Graham. Ketika peristiwa gedung WTC pada tanggal 11 September 2001 dibom. Banyak orang menderita, banyak orang meninggal. Satu hari setelah itu, pendeta Billy Graham membaca Mazmur 46 dengan air mata. Dan seluruh jemaat membaca Mazmur ini dengan air mata. Saudara-saudara tidak mungkin mengalami kalau saudara tidak membaca Mazmur 46. Jujur, setiap kita kalau baca Mazmur 46, biasa-biasa aja. Apa sih? Termasuk saya juga ya, salah satunya ya. Ketika saya baca persiapan ini, Tuhan sebelum firman akan disampaikan, aku selalu berdoa, Tuhan sebelum firman disampaikan, Tuhan berbicara untuk saya. Saya alami dulu, namanya Tuhan sumber perlindungan, tempat perlindungan dan kekuatan dan penolong dalam kesesakan. Saya berdoa kepada Tuhan, belum ada jawaban. Terus saya berdoa, Tuhan kasih aku sedikit aja menikmati namanya seperti ini. Sungguhan, Sabtu yang lalu, sore-sore hampir menjelang malam. Hal yang kecil loh bagi saya itu ringan. Karena saya cuci baju, pegang baju satu aja loh, pegang baju satu aja. Itu bisa kecentit loh saudara. Kecentit, saya pikir waduh, tak pikir waduh, kecentit. Saya sampai gini, aduh Tuhan, sakitnya saya sampai nangis. Aduh, itu namanya kecentit, baru saya pertama kali seumur hidup saya ngalami. Saya langsung tidur dan berdoa, Tuhan ampuni saya. Saya tidak mau lagi minta cicip sekali ini, sakitnya ampun luar biasa. Aku sampai menangis toh. Sudah toh, sembuh loh. Saya gini, mari gitu, besok minggu, aku pikirnya sudah enak toh.
Tahu saudara, minggu itu saya pikir, wes aku mungkin gak bisa ke gereja. Karena apa? Kecentitnya sakit loh saudara, pikir sudah sembuh. Kecentitnya duduk sakit, berjalan sakit, berdiri, gak bisa bangun. Saya pikir aduh Tuhan mau datang ke gereja atau enggak. Saya bilang saya harus datang. Ini walaupun gak ada tugas panggilan ibadah, tapi saya harus datang. Nanti dicari jemaat, ditanya kanan kiri, waduh jamnya gimana. Lucu karena kecentit nggak ke gereja, kan aneh kan, malu kan. Aku bilang Tuhan, aku bilang ya, kasihan ya aku manusia lemah, aku berdosa, ampuni aku. Tuhan tempat perlindunganku, Tuhan menolong aku, kuatkan saya walaupun sakit, kecentit sekali. Terus kata suami, tak pijit, sudah pelan-pelan bisa duduk saudara. Duduk, kemudian jalan sampai di gereja. Sembuh nggak ada apa-apa. Wah puji Tuhan, saya bilang Tuhan saya tidak mau lagi Tuhan, cukup sekali ngalami. Saudara di Mazmur 46 baru saya kerosok. Kalau saudara ngalami kesulitan sedikit atau masalah apapun, baca Mazmur 46. Di situ baru tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan yang tak tergoyahkan. Apa buktinya? Penyertaan Tuhan yang tak tergoyahkan. Yang pertama, Allah sebagai tempat perlindungan. Saudara di ayat 2. Allah bagi kita. Kata Allah di sini disebut 3 kali. Saudara kalau baca Mazmur 46 secara keseluruhan itu ada kata Allah dengan tulisan yang berbeda. Ada 3 kali yang disebut, yaitu ayat 2, ayat 6, dan ayat 11. Kita khusus bahas ayat 2. Itu ditulis dengan kata Elohim. Itu artinya Allah pencipta. Saudara tahu Allah pencipta berarti Allah pencipta alam semesta. Dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan kita. Sebagai pencipta, Allah punya kuasa. Allah berkuasa, Allah berdaulat atas dunia ini, atas hidup kita, atas ciptaannya, atas semua muka bumi ini. Karena dia adalah Allah pencipta. Sebagai Allah yang berkuasa. Bisa minta bantuannya? Dia akan menuntun dan memimpin kita. Kemudian Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Kata tempat di sini itu secara umum bagi orang-orang Yahudi itu artinya benteng. Saudara tahu benteng itu bangunan yang tinggi yang dibangun sedemikian rupa tebal. Tujuannya supaya musuh tidak masuk ke daerah tersebut. Jadi tempat perlindungan itu adalah tempat di mana orang-orang aman dari malapetaka dan pertempuran. Kalau Allah sebagai tempat perlindungan, berarti Allah pribadinya adalah pribadi yang melindungi kita. Dia perlindungannya sangat nyata dalam hidup kita. Bahkan perlindungannya mudah ditemukan. Dia siap sedia, kapanpun, dimanapun kita butuhkan, Allah selalu siap menolong kita. Dia melindungi kita, dia membantu kita dimanapun dan kapanpun kalau kita butuh. Tinggal kita berdoa kepada dia. Tetapi yang jadi pertanyaan, yang perlu kita renungkan bersama. Pada saat saudara mengalami masalah, kesulitan, baik masalah keluarga, anak tidak mau nurut, atau masalah studi anak, atau masalah masa depan anak dan lain sebagainya. Atau masalah kesulitan pekerjaan. Sekarang pekerjaan omsetnya menurun, kemudian susah ngatur pegawai, atau sebagai tenaga profesional menghadapi bos yang marah-marah dan lain sebagainya. Atau pelayanan. Pelayanan saudara mengalami tantangan. Nanti mereka sebagai pengurus akan diteguhkan, pengurus lain akan diteguhkan.
Jadi pengurus itu nggak gampang loh saudara. Kalau saudara merasa gampang, jadilah pengurus. Karena pengurus itu dia harus memberikan waktu yang lebih. Bukan hanya tenaganya, tapi dia memberikan waktu yang lebih. Melakukan pelayanan, belum lagi menghadapi tantangan karena krisis global. Mikir, jadi pengurus akan mikir bagaimana jemaat bertumbuh dewasa. Juga menghadapi pasangan. Pasangan itu kalau ngomel, rapat terus, kan otomatis kan mengganggu. Itu juga pengaruh sekali. Jadi pengurus nggak gampang, tantangan yang dihadapi, makanya butuh dukungan. Ketika pengurus rayon yang dipercayakan melayani, mereka juga menghadapi tantangan. Setiap kita, baik saya sebagai hamba Tuhan, baik saudara sebagai tenaga profesional, sebagai jemaat, sebagai siapapun di dalam kita. Ketika kita mengalami kesulitan, kepada siapa saudara mencari perlindungan? Siapa yang pertama kali saudara cari? Mungkin kebanyakan orang ya kalau kesulitan, langsung cari. Atau sakit penyakit langsung ini, dokter mana dan lain sebagainya. Pernahkah kita berdiam diri, mundur ke belakang, datang mencari Tuhan, berdoa, cari Tuhan. Siapa yang pertama kali? Itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita punya pengenalan yang benar tentang Allah, maka satu-satunya yang harus kita cari adalah Allah. Di Mazmur 46 ini memberikan kepada kita bahwa Allah bagi kita tempat perlindungan. Allah bagi kita tempat kita mencurahkan isi hati. Tempat kita membangun relasi. Tempat kita berkomunikasi, tempat kita mencari kehendak Tuhan, tempat kita berseru, tempat kita memuji Tuhan, tempat kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi bukan dalam keadaan sakit, keadaan susah baru mencari Tuhan. Sebenarnya jadi anak Tuhan tuh dalam segala hal, baik saudara happy, senang, bahagia, saudara tetap harus mencari Tuhan. Karena Allah itu tempat perlindungan kita. Saudara waktu masalah baru cari Tuhan, tidak. Sebenarnya mencari Tuhan dalam seluruh keadaan kita. Kita mencari Dia. Karena Dia adalah Allah pencipta kita. Dia tempat perlindungan buat kita. Sudahkah kita melakukannya? Sama seperti iman ya. Jadi iman itu juga bukan iman yang seperti kalau saya gambarkan, saudara naik pesawat. Saudara naik pesawat, apakah saudara tanya, hari ini pilotnya siapa ya? Siapa yang akan memilot kita? Aman enggak ya? Pesawat ini gimana ya? Apakah saudara pernah tanya enggak? Enggak. Saudara yang percaya aja, naik pesawat ini saya mau naik ini, naik ini, naik ini. Saudara tinggal masuk duduk aja. Saudara tidak pernah ngecek bagaimana krunya, bagaimana pesawatnya, aman enggak? Bensin atau solar ya, pokoknya itu ada. Gimana, cukup enggak, sampai di mana? Saudara nggak mungkin lihat sepanjang jalan, enggak kan? Itu iman kan, saudara pokoknya yang penting, percaya aja. Sama seperti juga, saudara naik kendaraan umum, saudara apa katanya, supir ini sudah naik, nyetirinya sudah dapat SIM belum? Saudara enggak kan? Saudara asal naik artinya apa? Iman kan? Jadi saudara kita dalam perjalanan menjadi murid Kristus, iman kita itu gimana? Tergantung pengenalan kita terhadap Tuhan. Firman Tuhan yang jadi penuntun dalam hidup kita. Kita percaya firman, karena firmanlah yang menjadi pegangan, pedoman, tidak ada yang lain. Walaupun dikatakan di Mazmur itu jelas sekali. Sekalipun bumi bergoncang, sekalipun laut, sekalipun apapun, aku tidak takut. Sebab Tuhan tempat perlindungan. Itu membuat kita itu teguh iman. Iman yang tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu mempertanyakan, tidak perlu mempersoalkan, tidak perlu bertanya-tanya di manakah Tuhan. Enggak, karena kita punya keyakinan bahwa Tuhan
tempat perlindungan dalam segala keadaan, situasi apapun. Baik saudara, kondisi apapun saat ini, saudara punya Tuhan. Dia sebagai Allah tempat perlindungan saudara. Curhat bagi saudara, dia selalu siap membuka tangan lebar untuk kita. Bahkan jelas sekali di perjanjian baru, Yesus, dia telah mati buat kita. Kasih yang begitu besar, dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit. Kita sudah punya Allah Roh Kudus yang selalu menghibur, selalu menguatkan kita di tengah apapun. Cukup kita berdoa, membangun relasi kita dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, bukti penyertaan Tuhan yang tak tergoyahkan adalah Allah sebagai kekuatan bagi kita. Saudara, kita menyadari selama kita hidup dalam dunia yang berdosa, kita adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Kita tidak berdaya. Kita butuh Tuhan sebagai sumber kekuatan buat kita. Sehingga sebagai murid Kristus, jangan punya anggapan mengikut Tuhan semuanya jalan tol. Sekarang jalan tol enak, Surabaya ke Jakarta cepat ya. Jadi nggak perlu bingung-bingung. Jalan tol enggak. Mengikut Tuhan itu bukan diluputkan dari bahaya. Kita lancar, kita sukses, enggak. Mengikut Tuhan kita akan mengalami namanya pergumulan. Seperti Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Jadi mengikut Tuhan itu harus jalani namanya salib. Jadi bukan kita diluputkan dari air mata. Oh enak mengikut Tuhan. Kalau ada yang berkata, wah enak mengikut Tuhan, makmur, sukses, itu enggak benar. Karena enggak sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan justru katakan mengikut Kristus, jadi murid Kristus, kita harus memikul salib. Memikul salib dan di dalam Tuhan ada kelegaan. Jadi jangan anggapan, oh aku mengikut Tuhan, aku ngalami kesulitan, ngalami penderitaan. Berarti Tuhan enggak beserta. Enggak. Tuhan tetap menyertai kita dalam keadaan apapun. Dia ada sumber kekuatan. Dia memberikan kekuatan untuk kita jalani. Karena memang tidak semua orang Tuhan izinkan mengalami segala sesuatu. Karena Tuhan punya rencana yang indah. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Memang kita tidak tahu apa maksudnya Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan saudara mengalami kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk melewatinya. Saudara, saya punya sahabat. Ketika saya melihat sahabatku ini, dulunya sehat, kemudian tiba-tiba mengalami ujian bertubi-tubi. Dia kena kanker, kemudian sudah operasi sembuh, kemudian kemo. Nah, prosesnya kemo itu tiba-tiba darahnya itu naik, jadi darah tinggi. Asal tidak darah tinggi, tiba-tiba menjadi darah tinggi. Ketika darah tinggi, kena stroke. Ketika kena stroke, mari gitu dia punya diabetes. Diabetesnya moro-moro bisa naik tinggi sekali. Ketika diabetesnya naik tinggi, langsung kena bola mata. Bola mata, biji mata merah, yang hitam-hitam kita lihat. Itu keluar darah. Karena saking tingginya berdarah. Jadi nggak bisa membaca, nggak bisa melihat, nggak bisa WA. Mau karena stroke, telepon pun nggak bisa, WA pun nggak bisa. Saudara bisa bayangkan. Ketika mengalami seperti itu Tuhan memproses dia. Dan ada kekuatan dari Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan pemulihan. Darah tingginya normal, kemudian diabetesnya normal, langsung matanya bisa kelihatan. Bisa membaca WA, bisa telepon, kemudian kankernya sembuh, sudah enggak ada masalah lagi dan lain sebagainya. Tetapi dia menjalaninya itu karena kena stroke dulunya, kemudian kurus kayak tulang, saudara. Saudara kalau lihat tulang tahu kan?
Seperti itu kondisi orang kalau punya jadi tulang gak ada daging. Itu kondisi seperti itu. Ketika saya melihat, saya nangis. Terus saya masuk ke kamar mandi, saya cuci muka lagi. Terus saya bilang, kenapa nangis? Aku karena lihat kasihan sekali. Saya tidak tega. Saya lihat kondisi seperti itu. Tapi kekuatan Tuhan itu luar biasa. Dia jalan itu ya, kalau kita jalan kan dia jalan satu. Saya kan harus nunggu dia. Satu. Semua satu. Dan bahkan tempat tinggalnya dia di lantai paling tinggi, lantai atas. Tapi dia jalan loh, satu. Tuhan kasih kekuatan. Dibandingkan dia juga punya jemaat tuh ngalami stroke sampai sekarang nggak bisa jalan. Kita melihat ada kekuatan Tuhan yang memberikan kepada dia untuk melewati. Sampai dia akhirnya ngalami seperti ini, dia bisa berkhotbah, bisa menghibur jemaat. Bahkan dia bertemu dengan orang-orang, dia menghibur. Dia katakan ketika dia pergi periksa, check up, dia ketemu orang-orang yang putus asa. Dia kasih kekuatan. Dia bisa ber-PI kepada orang-orang yang mengalami hal yang sama. Saudara, kita tidak tahu. Masing-masing orang tidak tahu. Ketika ada orang Tuhan izinkan mengalami, berarti Tuhan punya maksud yang terindah. Kita tidak tahu karena Allah berkuasa dan berdaulat. Tuhan memberikan kekuatan untuk melewati. Itu yang satu hal yang membuat dia tetap bertahan. Yang paling penting adalah iman tidak goyah. Ketika Tuhan berkata penyertaannya yang tak tergoyahkan. Tuhan mau gambarkan dia ada tempat perlindungan dan kekuatan. Berarti kuat sekali. Kuat itu berarti lebih kuat daripada kita. Kita manusia yang lemah. Kita butuh orang yang menopang kita. Kita butuh firman Tuhan. Kita butuh Tuhan di dalam segala keadaan. Apalagi ketika kita mengalami masalah, mengalami kesulitan, mengalami persoalan apapun saudara. Kita butuh Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Karena kita tidak mampu. Oleh sebab itu kita butuh penyerahan yang total kepada Tuhan. Penyerahan total itu artinya kita berserah kepada Tuhan. Dan kita akui bahwa kita adalah tidak berdaya. Seseorang yang merasa hebat, sombong, itu Tuhan tidak berkenan. Saudara merasa semuanya saudara bisa kerjakan sendiri. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan, Tuhan lihat. Tetapi Tuhan bisa menghancurkan. Ketika Tuhan menghancurkan, kita gak bisa apa-apa. Sama seperti kita lihat bencana alam terjadi. Manusia menunjukkan manusia sangat lemah. Virus corona, manusia sangat terbatas. Virus kecil aja saudara. Kalau kita ingat-ingat orang-orang yang kita kasihi, orang-orang dekat kita, kita sedih banget. Karena apa? Hanya karena virus yang kecil, itu dia harus melepaskan dunia ini. Mungkin orang-orang kita kasih yang kita tahu, itu ngalami cepat. Sekarang tidak bisa lagi kita lihat, oh orang sudah enggak ada waktu tua-tua meninggal. Enggak, saudara. Kita enggak bisa lihat zaman dulu yang muda-muda ngantar orang tua. Tetapi sekarang terbalik. Karena manusia yang berdosa, banyak anak-anak muda enggak ada. Yang ngantar siapa? Orang tuanya. Sangat prihatin. Kenapa? Karena seperti inilah manusia yang berdosa. Kita butuh Tuhan kasih kekuatan untuk kita jalani. Apalagi setelah pasca pandemi di tahun 2025. Kita nggak tahu keadaan kita. Apakah ekonomi tetap aman-aman? Nggak tahu saudara. Bagaimana dunia ini krisis global mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Siapa bisa memprediksi? Nggak bisa. Tetapi kita punya Tuhan. Tuhan sumber kekuatan. Dan waktunya Tuhan, bukannya waktu kita. Ketika kita punya pergumulan permasalahan, kita menanti Tuhan cepat kasih jawaban. Waktunya kita ingin cepat-cepat, tapi waktunya Tuhan beda. Tuhan mungkin suruh kita tunggu, sama seperti kisah Abraham.
Ketika Tuhan berkata, aku akan memberikan keturunanmu. Lihatlah bintang di langit, hitung. Itu akan menjadi keturunanmu. Keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Siapa bisa hitung bintang? Wah, Abraham waktu dengar janji Tuhan senang gak? Senang. Setiap kita pasti tahu, wah Abraham senang. Kapan terjadi? 1 tahun? Tidak. 2 tahun? Tidak. Berapa lama Abraham menanti jawaban Tuhan? 25 tahun. Menurut saudara pendek atau panjang? Pendek atau panjang? Sama. Menurut saudara itu 25 tahun menunggu itu waktu cepat atau waktu panjang? Yang ngomong pendek siapa? Mau enggak saudara berdoa Tuhan terus saudara disuruh tunggu 25 tahun. Sekarang saudara usia 75, saudara tunggu 25 tahun. Mau enggak? Enggak ada kan? 25 tahun bayangkan. Apakah Abraham tanya, Tuhan kapan engkau memberikan aku keturunan? Enggak. Kapan Tuhan? Enggak ada. Abraham jalani aja. Dan dia percaya dengan iman. Dia percaya. Dia ada kekuatan menjalani 25 tahun. Baru Ishak lahir. Abraham tidak bertanya. Apa aplikasi dalam hidup kita? Yaitu mari kita mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam menghadapi pergumulan maupun kesulitan. Saudara kalau saat ini mengalami pergumulan, kesulitan, mari kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Tuhan kasih aku kekuatan untuk menjalani. Mungkin bisnis saat ini lagi kesusahan, omset yang menurun, Tuhan kasih aku kekuatan untuk menjalani. Mungkin kesehatan saudara menurun, mungkin masa tua saudara, mungkin merasa gimana anak cucu. Saudara mungkin punya kesulitan yang tidak bisa terungkapkan. Minta kekuatan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Mungkin saudara, saya nggak tahu menjalani tahun 2025. Tetapi kita punya Tuhan. Minta Tuhan kasih kekuatan. Salahkah kita berdoa Tuhan sembuhkan? Enggak salah. Salahkah kita berdoa Tuhan buatlah pekerjaanku lancar, kasih rezeki yang lebih? Enggak salah. Tuhan enggak salah buat kita. Kalau kita berdoa kita minta. Tuhan inginkan supaya kita makin dekat dengan Dia. Dia ada sumber kekuatan, datang kepada Dia. Karena hanya Dialah sumber kekuatan buat setiap kita. Maukah saudara datang kepada Tuhan? Karena Dia sumber kekuatan kita. Dalam mendidik anak, dalam keluarga, dalam masa tua, dalam pekerjaan. Mungkin juga masa jodoh. Mungkin saudara yang belum dapat jodoh, mungkin saudara tunggu-tunggu kapan dijawab. Waktunya kita sama waktunya Tuhan tidak sama. Tetapi kita punya Tuhan. Dia sumber kekuatan bagi kita. Mungkin studi, kapan, bagaimana jalani, atau segala hal saya tidak tahu. Karena relasi kita dengan Tuhan, hanya Tuhan yang tahu akan isi hati kita. Kemudian yang ketiga, bukti penyertaan Tuhan yang tak tergoyahkan. Yaitu Allah sebagai penolong dalam kesesakan. Di Alkitab dikatakan kesesakan sebagai penolong kesesakan sangat terbukti. Bahkan dikatakan ditambahi sangat terbukti. Kata kesesakan di sini artinya kesukaran, beban hidup, sakit penyakit, kesusahan, kekurangan, penindasan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang membawa kita jadi beban, membawa persoalan pergumulan, itu namanya kesesakan. Di Alkitab itu sangat jelas disebut kesesakan, bahkan di dalam Tuhan itu kesesakan sangat terbukti. Artinya Tuhan yang menolong kita dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi bukti penyertaan yang dari Tuhan sangat kokoh. Nah, kesesakan ini berarti membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi tatkala kita mengalami kesesakan, kita perlu cari Tuhan. Hanya Tuhan yang menolong kita. Mungkin kita berdoa, tapi Tuhan izinkan kita ngalami. Atau kita berdoa,
Tuhan juga izinkan kita tidak mengalami. Apapun Tuhan mau katakan, tidak ada kata terlambat Tuhan menolong kita. Karena Tuhan siap sedia menolong kita. Di sini ada 2 kisah. Satu kisah Abraham. Tadi kita sudah cerita Abraham tunggu 25 tahun janji Tuhan tergenapi. Dia punya anak satu-satunya yaitu Ishak. Setelah punya anak, sukacita enggak? Sukacita. Pasti harapan, impian dan lain sebagainya. Tiba-tiba Tuhan berkata, Abraham, ambil anakmu, persembahkan jadi korban. Korban itu artinya apa? Dibunuh. Kalau perjanjian lama itu imam-imam kalau mau mempersembahkan itu biasa bunuh binatang. Itu darahnya, itu mau dipersembahkan. Nah ini Abraham disuruh mempersembahkan anaknya satu-satunya korban persembahan buat Tuhan. Apakah Abraham tidak sungguh-sungguh? Menurut saudara, Abraham sungguh-sungguh enggak? Sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh, Abraham enggak main-main loh. Ketika Tuhan berkata, Abraham langsung melakukan. Abraham tidak pikir gini, pura-pura pisaunya pisau palsu. Gitu. Enggak, Abraham sungguh-sungguh mempersiapkan kayu-kayunya, mempersiapkan pisaunya, mempersiapkan segalanya. Abraham sungguh-sungguh. Apakah Abraham tidak sesak? Sesak. Pasti secara manusia kalau saudara jadi Abraham, saudara jadi orang tua, anak satu-satunya dipersembahkan, mau enggak? Pasti saudara bergumul. Abraham pasti ngalami, tapi Abraham sungguh-sungguh melakukan ketika dia mempersembahkan Ishak. Pada waktu dia mau membunuh anaknya, disitulah suara malaikat berkata, stop Abraham, sudah, tidak usah membunuh anakmu. Karena saya tahu kesungguhan imanmu, saya tahu engkau sungguh-sungguh. Lalu lihatlah, ada domba dan dipersembahkan. Bunuhlah domba ini. Abraham nggak ngalami. Namanya penderitaan sampai lihat anaknya mati, enggak. Kemudian kisah yang kedua. Kisah kedua itu adalah di Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Ketika Raja Nebukadnezar membuat patung yang begitu besar. Emasnya tinggi sehasta 60 dan lebarnya 6 hasta. Ketiga temannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Hanya 3 orang tidak mau menyembah. Kemudian Raja kasih titah, barang siapa yang tidak menyembah patung emas akan dibuang masuk di dapur perapian. Apa yang terjadi? Ketiga temannya Daniel tahu resiko yang harusnya tangguh. Saudara, kalau raja bertitah, semua harus nurut. Kalau tidak nurut, itu resikonya mati. Dan mereka ketiga temannya Daniel ngalami, jadi siap resiko. Dan benar-benar terjadi. Yang gotong api ini, yang gotong mesbahnya ini loh, yang gotong. Itu mati loh saudara. Kena api yang menyala hanya mungkin ya, itu serpihan atau dapur apinya itu pegang tok itu. Di Alkitab katakan apa? Mati. Bayangkan saudara, bisa bayangkan toh, belum masuk di luar aja sudah mati. Apalagi ketiga temannya Daniel masuk sungguhan di dalam perapian. Saudara bisa bayangkan enggak? Tiga-tiganya masuk berarti ngalami namanya api yang begitu dahsyat. Yang ngalami penderitaan yang dahsyat. Ngalami sekali. Masuk. Teriak enggak? Pasti teriak. Saudara kalau sakit masa merem gini. Saudara pasti kan teriak toh. Ngalami. Sungguh-sungguh. Nyata.
Nebukadnezar pesan, apinya lebih menyala lagi, kasih yang menyala. Sungguhan. Tapi Nebukadnezar melihat di dalam situ ada 4. Bukan 3 orang saja, tapi ada 4 orang. Salah satunya malaikat Tuhan. Dia masuk di situ. Dan apa yang terjadi? Alami penderitaan, kesulitan di situ, tapi dia tidak sendirian. Mereka bertiga tidak sendirian. Ada malaikat Tuhan yang bersama-sama. Ada Allah yang bersama-sama. Allah yang menyertai. Allah yang melindungi. Allah yang menolong. Ketika dia mengalami kesulitan ini, dia bersama dengan Allah. Setelah itu dia keluar. Setelah mengalami penderitaan, dia keluar. Nebukadnezar kaget. Ternyata Allahnya adalah Allah yang hidup, Allah yang benar. Lalu dia memuji. Saudara, kita melihat bahwa dalam hidup kita, ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan, pergumulan, kita nggak tahu hari ke depan kita, kekhawatiran kita di tahun 2025. Hari depan begitu panjang, tetapi yakinlah satu hal, bahwa Allah penolong kita dalam kesesakan, dalam hal apapun datang kepada Tuhan. Apa yang saudara alami? Mungkin saat ini saudara tidak mengalami, tapi besok-besok saudara alami. Tapi ingatlah di Mazmur 46 ini. Mungkin saat ini saudara alami, apapun saudara pergumulan, sakit penyakit, kesulitan, kesesakan, datanglah kepada Tuhan. Karena Allah tempat perlindungan, Allah sumber kekuatan kita, Allah penolong dalam kesesakan. Dia selalu hadir sebagai perlindungan yang kokoh. Tuhan berjanji untuk selalu hadir dalam setiap langkah hidup kita. Baik di saat penuh sukacita maupun dalam hal masa-masa sulit. Kehadirannya selalu menjadi penopang yang memberikan kedamaian di tengah badai dan arah ketika kita merasa bingung dan bimbang. Saudara, sebentar lagi ada peneguhan pengurus rayon. Menjadi pengurus rayon bukanlah hal yang mudah. Mungkin saudara akan penuh tantangan. Saudara harus membagi banyak waktu. Tentunya tidak mudah karena pengurus rayon harus mengurus bisnis, mengurus keluarga, mengurus diri sendiri kesehatan. Harus berkorban perasaan, harus berkorban segalanya. Tidak mudah. Tetapi mereka sudah mau memberikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Marilah kita mendukung, jangan mencacati. Kita perlu support, kita perlu mendoakan mereka. Kita perlu bergandengan tangan bersama-sama. Supaya kita sama-sama, kalau gereja ingin maju, tidak bisa sendirian. Tidak bisa pengurus tok, tidak bisa hamba Tuhan tok. Perlu bersama-sama, baik hamba Tuhan, pengurus jemaat, bersama-sama bergandeng tangan untuk pekerjaan Tuhan. Dulu saudara merasa cukup datang ibadah, setelah itu pelayanan urus yang lain. Gak perlu. Justru sekarang mari, saudara tidak perlu hanya datang, tapi saudara memberikan hidup saudara, waktu saudara untuk bertumbuh, belajar firman. Kemudian saudara baru bisa menjadi murid Kristus. Setelah menjadi murid Kristus, saudara bisa melayani. Saudara ingin gak seperti pengurus rayon? Saya yakin kepingin, kapan bisa dipilih? Saudara harus menunjukkan murid Kristus yang dewasa. Dan saya ucapkan selamat melayani buat pengurus rayon kita. Mereka akan memimpin gereja kita 3 tahun ke depan. Akan membawa kita menuju ke visi yang sudah Tuhan tetapkan. Untuk menjadi murid Kristus yang mengasihi Kristus secara dewasa. Ketika mereka melakukan perjalanan sebagai pengurus, ingatlah satu hal, kita punya Allah. Gereja ini adalah milik Allah. Kepala gereja kita ada Tuhan Yesus.
Yesus sebagai kepala gereja. Kita melayani untuk Tuhan, bukan melayani manusia. Ketika mengalami apapun, ingat jaga relasi dan pengenalan kita terhadap Tuhan. Di Mazmur 46 ayat 2 dan 3, kita akan mengalami ketika kita proses berjalan bersama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua pengurus dan setiap kita. Mari saya mengajak kita menjadi murid Kristus yang dewasa dalam segala keadaan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi boleh meneguhkan iman kami bahwa penyertaan Tuhan yang tak tergoyahkan dalam hidup kami, baik kami senang, baik kami susah, dalam segala keadaan Engkau ada Tuhan, perlindungan, kekuatan, penolong dalam kesesakan. Sekalipun bumi bergoncang, laut bergelora, tetapi iman kami tetap kuat karena Engkau menyertai kami. Penyertaan-Mu yang tak tergoyahkan, itu yang kami pegang, kami imani dalam perjalanan kami mengikut Kristus. Biarlah Tuhan berkati segenap pengurus Rayon yang sebentar lagi akan diteguhkan oleh Pendeta Yohanes, dan berkati keluarganya, dan berkati semua jemaat. Dan kami juga bersyukur untuk mantan pengurus yang sudah melayani. Tuhan berkati mereka supaya mereka tetap melayani dalam segala bidang. Terima kasih Tuhan. Doakan untuk saat ini yang sedang bergumul akan kehidupan mereka, akan kesulitan, sakit, akan masalah persoalan apapun Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka. Yang sakit Tuhan pulihkan mereka. Yang sedang mengalami kesusahan Tuhan hibur. Tuhan kuatkan. Tuhan pimpin mereka. Yang khawatir akan masa tua. Tuhan sebagai gembala agung yang akan terus berjalan bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita